iPhone 13 Pro HP flagship tahun 2021, tapi sekarang kita sudah di 2026. Jadi yang jadi pertanyaannya, apakah HP ini masih layak dipakai atau udah mulai ketinggalan zaman nih guys? Di video kali ini kita bakalan bahas jujur aja nih soal performa, baterai, dan nanti kita bakalan tes game serta kameranya. Gimanakah HP ini di tahun 2026? Jadi stay sampai akhir dulu ya. Yang pertama, jujur aja secara desain iPhone 13 Pro ini masih kelihatan sangat mahal. Frame dari stainless steel, build solid, dan feel materialnya yang masih sangat flagship banget ketika gue genggam di tangan ini guys. Berasakan pas kalian nonton pun seperti yang gue rasakan. Layarnya juga masih kuat di tahun 2026, masih oke banget lah. Dengan ukuran HP 6,1 inci ini dan layarnya sudah OLED serta udah ProMotion Display 120Hz. Tapi dengan catatan LCD-nya harus original, bukan LCD yang udah kalian ganti atau replace dengan LCD yang tidak ori. Ini penting banget sih karena HP sekarang hampir semua HP mid-range juga udah 120Hz untuk refresh rate-nya. Jadi kalau dipakai main game udah pasti enak banget. Nah, tapi dengan catatan HP ini yang gue beli dengan harga murah di harga 3 jutaan. Jadi LCD HP ini itu udah nggak ori lagi. Udah di replace dengan LCD replace lain dan frame rate-nya nggak 120Hz. Sayang banget sih. Tapi dengan harga segitu bisa apa? Brightness tinggi, warna akurat, dan dipakai di outdoor juga masih aman banget untuk LCD yang masih original. Jadi dari sisi visual, HP iPhone 13 Pro ini masih nggak terasa tua-tua banget sih. Meskipun usianya udah ya kira-kira 3 tahun lebih lah. Sekarang kita bakalan bahas masuk ke performanya. iPhone 13 Pro ini pakai chip A15 Bionic. Dan ini sangat menarik banget sih menurut gue. Walaupun HP ini udah 5 tahun usianya, tapi performanya ini masih sangat ngebut banget guys, serius. Dan meskipun LCD-nya udah diganti, gue bakal buktiin nanti pada saat pengetesan main game PUBG Mobile gimana sih performanya di tahun 2026. Tentu aja untuk daily use social media, terusnya kayak editing ringan, bahkan editing berat, serta dipakai main game kayak Mobile Legends pun itu nggak kerasa berat sama sekali. HP-nya ini masih tetap kenceng dan enak banget. Kalau kalian bandingin dengan iPhone jenis terbaru, memang sih kalah untuk di efisiensi dan baterai, serta fitur-fitur baru. Tapi buat kebanyakan orang jujur ini masih lebih dari sedikit ya. Lebih dari cukup sih menurut gue. Karena HP ini emang build quality-nya, material serta desainnya masih sangat-sangat classy serta kelihatan mahal banget. Mungkin kalau kalian yang butuhin kayak Dynamic Island, kalian gak cocok sih untuk HP ini. Karena HP ini masih menggunakan poni yang ya masih kelihatan poninya lah. Oke, kita bahas dari iOS sistemnya nih. Untuk iOS juga biasanya masih dapat update panjang. Jadi bakalan aman banget buat kalian yang nyari iPhone dengan updatean terbaru iOS-nya. Jadi dari sisi software juga masih aman dipakai banget ya buat beberapa tahun lagi. Jadi kalian nggak perlu worry untuk HP-nya misalkan takut nggak kedapetan iOS versi terbaru nih guys. Kekurangannya jelas di bagian baterainya, tapi tergantung dari sisi unit yang kalian dapetin juga ya. Kalau misalkan kalian dapetin baterai health di bawah 80 kayak 75 itu sih masih oke. Asalkan baterainya masih original. Nah, untuk secara spek dia bisa sampai sekitar 22 jam untuk video playbacknya. Tapi di tahun 2026 kemungkinan besar baterai health-nya udah turun ya. Ya makanya dipastiin itu baterainya kalian kalau bisa dapetin baterai yang ori sih, bukan baterai yang ganti ya. Meskipun kalau ganti baterai jadi 100%, tapi itu nggak efektif dan nggak efisien dibandingkan baterai originalnya. Selain dari baterai ya mungkin dari kabel data yang masih pakai Lightning, jadi belum USB Type-C ya. Belum ada fitur AI terbaru seperti iPhone generasi baru, kameranya juga belum 48 megapiksel kayak iPhone jenis sekarang guys. Ya tapi tenang aja, nih gue bakalan bahas dari kameranya. Jadi iPhone 13 Pro ini salah satu alasan kenapa gue pilih ya karena emang harganya masih relevan dan mulai murah juga. Dia punya 3 kamera 12 megapiksel, bukan 48 megapiksel. Tapi dia punya kualitas yang oke banget. Dia juga punya 3 buah lensa boba yang gede yaitu wide, ultra wide, dan telefoto 3 kali zoom. Aman banget dah buat dipakai ngonten mas. Ciri khas sebuah iPhone, hasil fotonya masih konsisten, warnanya natural, HDR-nya rapi dan jarang gagal. Jadi buat kalian yang nyari kamera ya, iPhone dengan nyari HP dengan kamera itu ini termasuk fitur-fitur yang lumayan sangat lengkap. Dia juga udah punya cinematic mode.
Terusnya ada makro fotografi, ada night mode, dan ada ultra wide. Jadi kalau kalian mau foto semua tuh ada banget. Masih usable banget sampai tahun 2026 ini ya. Sampai beberapa tahun ke depan juga masih oke sih. Buat dipakai video ini juga masih jadi salah satu unit yang paling stabil. Bahkan dibanding HP Android sekalipun, gue berani jamin iPhone 13 Pro ini lebih worth dan lebih oke banget ya. Jadi walaupun bukan yang paling tajam dan hasilnya bukan yang paling oke, tapi iPhone looks yang clean dan profesional ini bisa kalian pakai buat daily serta buat kerja. Oke, next kita bakalan lanjut tes gaming nih. Let's go. Langsung aja kita bakalan masuk ke dalam gamenya nih guys. Let's go. Ke dalam gamenya, ini udah updatean baru aja nih guys. Kita akan lihat di sini bagaimana. Kita lihat dulu yang pertama dari grafiknya. Tadi gue sempat agak bingung nih, ini beneran PUBG Ori apa enggak? Soalnya kok gambarnya kayak gini ya. Kita pakai super smooth dengan grafik ultra extreme. Giroskopnya juga udah kita onin guys ya. Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Yang bisa lihat, dan ini bener-bener cakep banget dengan grafik ini loh. Di lobbynya tuh ternyata bisa kedip-kedip topeng Power Ranger-nya guys. Nah, kita main di Indonesia, kita tes HP ini bagaimana performanya, dan dari performa baterainya, chipset yang dipakainya ini A15 Bionic ya, dan baterainya di 80%-an guys untuk baterai health-nya. Kita akan langsung tes aja HP ini. Ada di 84%. Bagaimana HP ini bisa melibas game PUBG Mobile ya. Di iPhone 13 Pro dengan chipset A15 Bionic. Kondisinya seperti ini untuk LCD-nya dia sudah ganti, tapi kita cek juga ya apakah performa LCD-nya masih sangat bagus banget guys. Oke, langsung aja nih kita akan coba apakah HP ini panas, ada frame drop atau enggak nih guys, untuk dipakai main sekelas game PUBG Mobile. Kita coba langsung turun di tempat-tempat yang sangat dinantikan oleh semua orang guys. Asik. Sepertinya sini guys. Dia nyala nggak topengnya kalau di sini? Oh, kedip-kedip juga dong topengnya. Lihat deh. Grafiknya sekarang, tadinya kan nggak kedip-kedip tuh guys. Sekarang udah kedip-kedip grafiknya. Kan agak hangat guys, meskipun musuhnya jarang-jarang terlihat ya, tapi agak hangat lah kayaknya. Seperti biasa hangatnya di kisaran dekat-dekat sini guys ya, ini dekat-dekat kamera nih. Dia punya kamera kualitasnya bagus banget, cocok banget buat pakai konten, dibuat pakai main game. Speknya juga masih oke. Wah, gue baru tahu ada jalan di sini lah.
kaget. Nice. Kita akan cek dulu. Dalam satu kali match dia bisa ngabisin berapa persen baterai, guys. Oke, udah selesai. Kalian bisa lihat ya untuk performanya, menurut gue sih iPhone 13 Pro ini benar-benar masih cukup banget ya. Lagi dengan harga sekarang udah turun banget, yang tadinya tuh harganya sampai 20 juta, sekarang tuh paling kalian bisa dapetin di kisaran harga 7 juta ya, mulai 7 juta kan bisa dapetin, atau kalian beli yang wifi only atau batas wifi itu mulai harganya di 4 sampai 5 juta, dan itu benar-benar sudah benar murah banget kategorinya gitu untuk sebuah seri flagshipnya iPhone. Nah ini dia untuk baterainya, karena ini baterainya masih ori, jadi dia cuman berkurang kisaran 6% guys, dari 84 turun ke 78%, dan menurut gue ini masih sangat-sangat oke banget ya kondisi baterainya. Cuman memang ya HP-nya nih udah panas guys, lumayan panas di bagian sini. Ini benar-benar kerasa banget ya, tangan gue sampai pegel karena nahan panasnya. Padahal memorinya ini internalnya ada di 512 GB guys. Jadi untuk internalnya 512 GB. Oke, jadi kesimpulannya HP ini dengan harga sekarang udah sangat-sangat worth banget, cocok banget, harganya murah, dan kalian bisa dapetin HP flagship dengan harga di kisaran segitu guys. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan cek deskripsi kalau kalian cari link pembeliannya. Bye bye.